Apa yang kau bicarakan, makhluk? Dan kenapa tiba-tiba kau menyerang kami? Allah, Sepertinya dia tidak suka dengan kedatangan kita. Ya, tapi seperti selendang. Allah, insya Ternyata kau bersembunyi di sela-sela pohon, makhluk. Ada di dekat. Tenang, Pi, tenang, Pi, tenang, Pi. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kembali lagi dengan kami. Seperti biasa, di kesempatan malam hari ini kita sedang ada di suatu tempat yang dimana kita datang ke tempat ini atas dasar seperti biasa dulu, isyaro. Bahkan isyaro ini sangat kuat di telinga saya. Bahwasanya seperti ada sosok yang meminta tolong pada saya. Iya, namun saya tidak tahu. Dan suara itu terdengar seperti suara perempuan. Akhirnya saya mencoba meditasi. Saya lakukan yaitu permeditasian yang padanya menunjukkanlah arah ke tempat ini. Ini kita posisi masih di jalan, tapi menurut orang-orang sini jalannya emang jauh sampai ke hutan masuk sana. Tunjukin back. Sana. Iya, masih sana. Dan jalannya ya seperti ini, Lur. Nanti kita coba sana. Namun saya masih belum mengetahui Saro itu apa, Lur. Apakah nantinya juga akan ada sosok yang menghampiri kita atau bagaimana, kita kurang paham. Yang jelas ya inilah kita, Lur, selaku spiritual yang memang mungkin sudah ditakdir untuk kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari golongan-golongan gaib atau mungkin makhluk halus. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, Lur, seperti biasa, kita tetap harus melakukan doa terlebih dahulu demi keselamatan kita. Yang mana perjalanan ini bukanlah perjalanan kayak sekedar berjalan mencari hantu. Kita tetap harus waspada, fokus, dan juga berdoa. Ada tambahan, Mas Taufik? Saya ngikut lah, mau seperti apa ya. Oke. Semampu saya, sebisa saya. Oke. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Cuman kita belum tahu ini medannya, Mas Topik. Kita nanti kalau misalkan ke sana, kita bawa motor kita, kira-kira bisa nggak? Tapi aspal apa ini sih? Aspal sih, cuman kata orang kan kalau sudah jauh masuk sana kan jalannya udah susah, katanya tanah. Apalagi ini posisinya kan habis hujan. Ini kalau Mas Arya merasakan itunya masih jauh nggak dari? masih jauh, Masih jauh. masih ke arah sana lagi. Ya yuk. Terabas pakai motor? Apa jalan kaki aja motor di sini? Enaknya gimana, Mas? Kayaknya sih jalan kaki saja. Nah, Iya. Ini motor nanti dikunci. itu kuncinya di belakang dibandalkan dulu. Ya, insya Allah aman lah. Ini juga udah jauh dari pemukiman juga. Oke, yuk. Nanti kalau ada pergerakan nyalakan lagi. Allah Akbar. Apa ini, Mas Arya?
Assalamualaikum. Ada suara. Hah? Itu Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Allah Akbar. Assalamualaikum makhluk. Kenapa kau diam saja? Hati-hati Mas Arya. Apa yang kau bicarakan makhluk? Dan kenapa tiba-tiba kau menyerang kami? Allah Akbar. Sepertinya Apa, dia Mas? tidak suka dengan kedatangan kita. Kan kita tidak mengganggu, Mas. Ya, iya, tapi Assalamualaikum Tuan. Allah Akbar. Assalamualaikum. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tadi tidak menjawab salam saya? Ada urusan apa? Datang ke tempatku. Mohon maaf jika kedatangan kami mengganggu. Namun kedatanganku ke tempat ini ada suatu panggilan yang harus kita selesaikan. Panggilan apa? Mungkin telingamu rusak. Rusak. Alhamdulillah Akbar. Ngomong-ngomong ora-ora aja, ngomong sing ora-ora, ngomong sambil nyerang. Kami Apa urusan datang apa? Jujur saja. Gimana saya mau mengatakannya jika jenengan ini menyerang terus seperti ini? Bukan hanya diriku yang menyerang, namun banyak di belakang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Arjun Wijaya. Kafa ya Aizot. Saya sudah bertanya baik-baik makhluk. Apa yang dirimu katakan? Arjun Wijaya. Kenapa memangnya? Pantas saja. Kenapa? Dari mana dirimu mendapatkan pusaka tersebut? Kau tidak perlu tahu dari mana diriku mendapatkannya. Yang jelas, kedatangan kami ke sini. Apakah di sini ada suatu permasalahan? Apa yang dirimu maksud? Karena kami datang ke tempat ini ada suatu isyarah panggilan. Tidak ada. Yang benar. Apakah kamu makhluk yang berasal dari tempat ini? Bukankah dirimu dari bangsa manusia? Iya, memang benar. Mengapa bisa dengar dari dunia kami? Ya, mereka juga pasti dengar bisikan-bisikan darimu. Tidak mungkin. Apa karena Arjun Wijaya? Tidak. Kamu katakan saja. Benar. Atau tidak di sini ada permasalahan.
manusia. Baiklah, jika kau tidak mengetahui hal itu, saya tidak ada urusan dengan dirimu. Lebih baik kamu keluar saja. Saya sebenarnya curiga sama makhluk tadi. Dia seperti menutup-nutupi sesuatu. Tapi karena berhubung kita belum tahu informasinya seperti apa, jadi saya lepaskan terlebih dahulu. Karena itu mengganggu perjalanan kita, Mas Topik. Oh, Seperti itu. Oke, kita lanjut yuk. yuk. Oke, teman-teman, ini saya nyalakan kamera kembali. Apa sih, Mas? Saya merasa seperti ada kelihatan cahaya, tapi seperti selendang. Seperti selendang. Iya. Seperti selendang. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kalian datang. Silakan duduk. Terima kasih, Nyai. Sebentar, saya redupkan. Mohon maaf, Nyai. Siapakah Nyai ini? Kenapa tiba-tiba jenengan ini menampakkan diri di hadapan kami? Diriku Putri Samara, Tuan. Diriku Putri Samara Ningrum, pewaris tahta yang hampir sirna, penjaga Laraswangi yang sedang sekarat. Diriku memanggil kalian lewat isyarah malam karena jalan lain telah tertutup oleh darah, pekik, dan kehancuran. Mohon maaf, apakah jenengan yang meminta tolong kepada kami? Benar sekali, Tuan. Putri Samaraningrum, apa yang sebenarnya terjadi pada tempat ini? Kerajaanku tidak terserang oleh manusia, tidak pula oleh bangsa jin yang lain. Kami kenal sejak ribuan tahun, yang datang itu gelap. Namun bukan kegelapan yang dimengerti dunia ini. Mereka menembus gerbang Laraswangi tanpa suara, tanpa pijakan, hanya bayang-bayang yang merayap, seperti luka lama yang bangkit. Para prajuritku, mereka tidak mati secara wajar. Darah mereka tidak jatuh ke tanah. Darah mereka disedot, direnggut dari jiwa mereka, seperti racun yang mencari dagingnya sendiri. Mohon maaf sebelumnya, Nyai Samaraningrum. Berarti ini semua mengenai kerajaan jenengan. Nah, Lantas, ada apa lagi sebenarnya? pelayan-pelayanku, perempuan yang diriku lindungi, perempuan yang diriku lindungi. Sejak kecil mereka tidak hanya dibunuh, mereka dinodai, dicabik, dihina, dan tubuh mereka dijadikan persembahan oleh makhluk itu. Astagfirullah. Memang siapa makhluk itu, Putri? Dari mana asalnya? Bukan dari alamku, bukan dari alam kalian, dan bukan dari alam manapun.
yang dikenal leluhur. Ia adalah kehancuran yang mencari rumah untuk didiami. Ia ingin kerajaanku karena kerajaan Laraswangi dipagari doa, dipenuhi perempuan suci, dijaga ilmu para leluhur. Baginya, itu adalah negeri yang harus dirusak agar dunia penuh cahaya menjadi dunia penuh jeritan. Lalu kenapa isyaratmu datang ke kami, Putri? Karena kalian membawa cahaya itu, cahaya Arjun Wijaya, pusaka yang pernah termaktub dalam naskah para raja tua, pusaka yang disebut sebagai penuntun jiwa-jiwa yang retak dan penebas kegelapan yang tak bernama. Di kerajaan kami, namanya disebut-sebut sebagai cahaya yang mampu memutus akar iblis yang tidak diketahui asalnya. Diriku tidak meminta kalian menyelamatkan tahta. Diriku meminta kalian menyelamatkan jiwa-jiwa rakyatku yang tersisa, yang kini terkurung dalam gelap yang tak punya pintu. Astagfirullah. Jika Laraswangi runtuh sepenuhnya, tak hanya alamku yang hilang, keseimbangan Nusantara akan patah dan kegelapan itu akan mencari dunia baru untuk ditelan. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Namun kita ini manusia biasa, Putri. Kalian ingin tahu mengapa isyarat itu tertuju padamu, wahai dua manusia penjaga cahaya? Iya, mohon maaf sebelumnya. Nama saya Arya dan raga yang sedang Putri masuk itu adalah Taufik. Isyarat itu bukan panggilan biasa. Itu adalah jeritan halus dari jiwa yang tercabut. Sebuah permohonan yang hanya akan didengar oleh mereka yang hatinya telah disentuh langit. Nggih, Putri. Kalian dipilih bukan karena kalian yang paling kuat, bukan karena kalian yang paling sakti, tetapi karena kalian memegang pusaka yang tidak dapat disentuh oleh sembarangan jiwa. Arjun Wijaya, pusaka yang dahulu menjadi penentu tegaknya Nusantara, kini berada di tangan kalian. Nggih, Putri. Diriku memanggilmu lewat isyarat karena diriku sudah mengetahui lebih dulu bahwa cahaya itu telah turun kepada kalian. Hembusan angin malam membisikkan nama kalian. Getaran tanah menyebutkan langkah kalian. Dan dinding-dinding alam menyampaikan bahwa pewaris amanah itu telah berjalan kembali di muka bumi. Nggih. Diriku tahu hanya pusaka itulah yang mampu menembus selubung gelap yang menyelimuti kerajaanku. Hanya Arjun Wijaya yang bisa membelah kabut kutukan, memisahkan ruh dari racun kegelapan, dan mematahkan rantai yang membelenggu rakyatku. Karena itulah diriku memanggil kalian. Allahu Akbar. Nggih, Putri. Putri, jika kami
mengiyakan apa yang harus kami lakukan. Masuklah ke alamku malam nanti, ikuti kabut yang melingkar, karena itulah pintu menuju Laraswati. Dan bawalah Arjun Wijaya. Karena hanya pusaka itu yang dapat mengalahkan makhluk yang tidak mengenal kematian. Oke, insya Allah. Baiklah, jika memang Tuan Putri membutuhkan bantuan lewat perantara kami, insya Allah kami akan melakukannya dengan sepenuh hati. Namun di sini kami tidak bisa langsung menggunakan mungkin semacam. Yang jelas begini Tuan Putri, kami tidak bisa langsung, kami harus mencari informasi terlebih dahulu, karena seperti yang tadi jenengan katakan bahwasanya makhluk itu tidak mengenal namanya kematian. Jadi mungkin kami juga harus lebih berhati-hati Tuan Putri. Benar. Baiklah, berhati-hatilah kalian. lantas untuk Tuan Putri sendiri bagaimana sekarang? Apakah Tuan Putri ingin bersembunyi terlebih dahulu atau bagaimana Tuan Putri? Tentunya. Tapi terima kasih banyak. Kalian berdua menjadi penolong kami. Hanya cahaya yang mendekati kami, menjadikan kami lebih nyaman. Ya, baik. Dan luka ini semakin tidak terasa. Ya, Putri. Baiklah. Mohon maaf jika saya mengingat Tuan Putri. Saya mungkin Nyai saja. Nyai, silahkan jenengan jika ingin bersembunyi terlebih dahulu. Atau begini Tuan, Nyai, apakah jenengan bersedia masuk ke cincin saya dulu, biar mungkin lebih aman? Baik. Baiklah, silakan. Bantu diriku, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya Aisyah. Allah. Tadi cantik banget yo. Kok kunang-kunangnya ya, Mas? Tapi saya jadi kurang fokus tadi nih. Ngomongnya keceletot loh. Karena memang hawa tempat ini tuh kayak membuat pikiran kita itu gimana ya? Goyah gitu loh. Kita harus tetap waspada nih, Pik. Iya. Tempatnya sangat bahaya sekali nih loh. Oke, kita langsung mencari informasi, nanti saya ceritakan, Pik. Ya, siap. Oke lur, kita sudah berjalan jauh. Namun sepertinya mereka semua bersembunyi nih Mas Opik, tidak mau menampakkan diri. Apa merasakan sesuatu Mas Arya di sini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya Ainsot. Allah. Ternyata kau bersembunyi di sela-sela pohon, makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah panjenengan ini? Kenapa panjenengan tidak mau menampakkan diri? Kenapa kau diam saja? Katakan dengan jelas. Hati-hati Mas Opik. Siap, Mas. Dia sepertinya mau menyerang. Allah Akbar, hati-hati, Pik. Allah Akbar. Apa maksudnya ini?
Kenapa kau menyerang kami seperti itu? Tujuan kami baik ini loh. Allah Akbar. Ada di dekat. Tenang, tenang. Lepaskan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kafaya isot. Lepas pik. Kurang ajar makhluk. Allah Akbar. Apa maksudnya? Allah Akbar, pindah lagi. Astagfirullahaladzim. Wah, ternyata kau makhluk yang sangat luar biasa. Kau bisa berpindah-pindah dengan begitu cepat. Kau ingin melawan kami atau kau sedang mencoba mengeledek kami? Pegang Mas. Mau kemana Mas? Sebenarnya apa tujuanmu? Allah Akbar. Allah Akbar malaria. Allah Akbar. Tega sekali. Untung nggak. Gimana Mas Arya? Aman? Aman. Panas. Kurang ajar kau. Siapa kau sebenarnya? Makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kau tadi mengatakan ingin menguji kekuatan kami. Kami tidak punya kekuatan apa-apa, makhluk. Kami hanya manusia biasa Tuhan. Astagfirullahaladzim. Pik. Allah Akbar. Kurang ajar. Kok bisa kejadiannya sama Mas? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kuat juga ternyata dirimu. Siapa kau sebenarnya? Saya Nama ingin aku tidak melakukan sesuatu tapi mbok salah. Kau mengatakan tapi diam saja. Allahu Akbar. Apa sebenarnya maumu? Kami tidak mau apa-apa. Namun Akbar. Kenapa kau dari tadi menyerang bagian bawah diriku? Katakan padaku siapa kau apa sebenarnya? tujuanmu? Apakah kedatangan kami ini lancang? Kamu sudah mengucapkan salam. Tentu saja. Allahu Akbar. Baru kali ini diriku menemukan manusia seperti dirimu. Allah. Allah Akbar. Saudara saya, tolong kau jangan bertingkah seperti itu makhluk. Jika kau memang ingin bertarung denganku, mari kita bertarung, jangan di atas. Baik. Allahu Akbar. Bagaimana? Apa masih mampu menghadapiku? Saya bukan tidak mampu, saya cuma ingin tahu siapa kau sebenarnya. Namaku tidak berarti buatmu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Pulanglah.
Tidak perlu dirimu ada di hutan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah! Oh, kau masih bisa berdiri ternyata. Kau masih bisa berdiri. Kurang ajar. Allahu Akbar. Bukan saya tidak mampu makhluk. Saya cuma pengen tahu siapa kau sebenarnya. Apakah kau sang penguji? Kenapa kau dari tadi tidak mau menjawab pertanyaan itu? Bukan. Diriku membenci manusia. Allah Akbar. Baik, jika kau tidak mau menjawab, mohon maaf loh, saya sedikit mulur waktu karena saya cuma pengen tahu siapa dia sebenarnya. Arjuna Wijaya Kavaya Isot. Mohon maaf lur, saya sedikit mengulur-ulur waktu ya. Saya penasaran dengan makhluk ini. Siapa kau sebenarnya? Tidak perlu tahu diriku siapa. Yang jelas, kami yang berada di sini sangat membenci kehadiranmu. Membenci kehadiran kami. Tidak usah menatapku seperti itu. Kau tadi mengatakan benci dengan kami. Memangnya kami itu apa di matamu sampai kau mengatakan benci kepada kami? Tentu saja dengan apa yang dirimu bawa. Kalian manusia, beraninya kalian berjalan di tanah yang bukan milik kalian. Beraninya kalian memutuskan takdir yang bukan hak kalian. Saya tidak memutuskan apapun. Kau yang mengusik terlebih dahulu. Siapa sebenarnya dirimu? Atau jangan-jangan kau makhluk yang sudah mengusik kerajaan Laraswangi? Kau yang merusak keseimbangan dan kau yang memporak-porandakan. Karena dari energimu, saya sedikit merasakan hal itu. Jika benar, kami akan menghentikanmu. Menghentikanku dengan apa? Dengan keberanian fana atau dengan pusaka yang bahkan tidak kalian mengerti kedalaman jiwanya? Iya, saya tahu. Ternyata benar kau makhluknya. Karena saya bisa menebak dirimu dari tempat ini. Kami tidak perlu mengerti seluruhnya untuk melawan ketidakadilan seperti dirimu. Keadilan, kata yang indah tetapi kosong. Para pelayanku menyentuh kerajaan itu karena mereka berhak. Karena kelemahan layak dilenyapkan. Kau menyebut pelecehan, pembantaian dan perusak sebagai hak. Ya, hak dari mereka yang kuat. Alam tidak pernah memihak yang lemah. Hutan menelan yang ragu. Malam mematikan yang tidak siap. Lantas kenapa kau menyerang kerajaan Laraswangi? Putri Samaraningrum lemah. Kerajaannya lembut. Begitulah dunia. Yang lembut harus retak. Justru karena itu kami datang untuk membuktikan bahwa kekuatan tanpa belas kasih adalah kehancuran. Siapa kau sebenarnya namamu? Nargul. Nargul. Namaku. Semua makhluk yang menyentuh Laraswangi semua atas suruhanmu. Mereka semua dijadikan alat, bukan?
Kau hancurkan martabat mereka. Kau buat mereka membabi buta hanya demi ketamakan atas dasar dirimu. Alat. Mereka adalah bagian dari gelapku. Dan kalian penjaga Arjun Wijaya adalah cahaya kecil yang akan kupadamkan. Saya tahu sebenarnya. Karena sebelum saya bertemu denganmu, saya sudah melakukan permeditasian. Sebenarnya kau juga mengincar sesuatu yang kami bawa, bukan? Maka dari itu kami sengaja mengulur waktu agar saya bisa berbicara denganmu. Pandai juga dirimu. Iya, pandai. Namun bodoh. Namun makhluk, pusaka itu bukan milikmu, bukan milik kami, bukan milik siapapun selain amanah dari langit. Tentu saja milik kami. Astagfirullah. Kalian bodoh. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Diriku adalah Nargul, pembawa amarah zaman, pengekang ribuan sukma yang direbut dari manusia dan gaib. Sebelum semua terjadi, apa yang kau lakukan? Jawab satu hal, mengapa kau ingin menyingkirkan Putri Samara? Karena ia pemegang kunci terakhir. Jika ia jatuh, jalur antara gaib dan manusia akan terbuka, dan kerajaanku akan bangkit tanpa batas. Mohon maaf Nur, saya sedikit mengulur karena saya belum tahu apa tujuan dari Sinargul ini. Dengan kata lain, kau ingin menguasai dunia. Diriku ingin menempatkan dunia di tempat yang seharusnya, di bawah kakiku. Dan pusaka itu akan menjadi mahkota gelapku. Tidak. Berarti ini semua karena ambisimu. Nah, kalau seperti ini kan saya tahu tujuanmu. Kau datang sebagai bayangan hitam, memporak-porandakan negeri yang damai, membantai pelayan yang tak bersalah. Itu bukan hak, itu adalah kezaliman. Wahai siapa tadi Nargul? Tujuan kalian bukan sekedar kekuasaan, tapi kehancuran seluruh tatanan gaib. Kau ingin merusak keseimbangan. Ya, bukan? Keseimbangan. Tidak ada keseimbangan tanpa kegelapan. Dan selama kerajaan itu dipimpin oleh seorang putri yang berhati terang, diriku tidak bisa membuka pintu-pintu yang seharusnya sudah kubuka sejak ratusan tahun lalu. Pintu apa yang kau maksud? Apa yang kau sembunyikan dari sang putri? Diriku tidak menyembunyikan apapun. Justru kalian yang tidak memahami sejarah. Para leluhur kalian pernah mengurungku, menjarakan suku-suku selama 4 generasi. Mereka menggunakan energi kerajaan itu untuk menyegelku. Segel itu membuatku menjadi lemah, menjadi bayangan yang terbuang. Dan Samara Ningrum, dia adalah kunci terakhir dari segala segel itu. Oh, jadi semua pembantaianmu, penyeranganmu, pemerkosaan para pelayan istana hanya untuk membalas sakit hatimu pada masa lalu. Tentu saja. Dan kau juga ingin mengambil kembali apa yang hilang darimu. Dan kau ingin menguasai tubuh Samara Ningrum agar segel itu gugur dan seluruh
wilayah Nusantara akan kembali ke dalam keseimbanganmu, bukan? Ingat makhluk, keseimbanganmu adalah kegelapan penuh. Kau akan menjadikan seluruh alam ini tunduk pada iblis. Benar bukan apa yang saya katakan? Pintar juga pembacaanmu. Jadi mohon maaf. Ternyata dari awal hanya untuk memancingku. Ya memang benar. Saya sengaja mengulur waktu denganmu agar saya mengetahui apa tujuanmu sebenarnya. Ternyata kau ingin membalas dendam dan kau ingin membuka segel yang dulu sudah pernah melekat pada tubuh. Tentu saja itulah hukum timbal balik. Namun sampai saat ini apakah kau bisa merebut apa yang saya bawa? Tentu tidak. Tentu saja bisa dengan caraku. Bagaimana caramu? Tidak perlu dirimu tahu. Baiklah, berhubung saya sudah mengetahui semuanya, terima kasih banyak. Dan selama kebenaran itu masih ada, kau tidak akan pernah bisa meruntuhkan kerajaan-kerajaan yang selalu menebar cahaya dan kebaikan. Apalagi untuk menyentuh putri Samaraningrum, kau tidak akan pernah bisa. Karena sekarang sang putri sudah berada di tangan kami. Kau tidak akan bisa mengambilnya. Apa maksudmu? Sudah berada di tangan kami. Kau tidak akan bisa mengambilnya. Jadi mulai malam ini diriku akan mengirimmu kembali ke tempat asalmu dan kembali menyegel dirimu. Keluar kau. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalilah ke asalmu, Nargul. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya insod. Allah akbar. Mohon maaf Lur, saya sedikit mengulur waktu ini karena saya sih sudah merasakan sedikit bahwa makhluk itu adalah biang dari segala masalah. Cuman saya belum tahu secara pasti apa tujuan dari si Nargul itu. Ternyata tujuannya sudah jelas Lur tadi. Oke.